Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan dari sidang perdana. Dugaannya adalah kriminalisasi gitu ya kepada seorang guru SD atas nama Supriyani, guru SD Negeri 4 Baito di Sulawesi Tenggara. Bagian pertama sudah kita bahas pada saat Ibu Supriyani itu ditahan di penjara kurang lebih adalah 7 hari. Dan sekarang kalau waktu itu kita bahasnya statusnya masih sebagai tersangka, sekarang sudah menjadi terdakwa karena hari ini adalah sidang perdananya. Lantas bagaimana dengan si pelapor yang merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, yang dia ini kan merupakan ayah dari Dalfa, siswa ya atau siswi ini kelas 1 SD tersebut yang diduga dilakukan penganiayaan oleh Supriyani tersebut. Walaupun Supriyani ngebantahnya tidak benar peristiwa tersebut. Sebenarnya anak itu ada luka di pahanya gara-gara dia terjatuh dari sawah. Itu kan keterangan Delva juga sama ibunya pertama kali seperti itu. Tetapi kenapa kok tiba-tiba pada saat bapaknya yang nanya, apakah ada treatment-treatment khusus yang dilakukan di situ, bilangnya katanya Ibu Supriyani yang melakukannya. Gara-gara dasar pengakuan tersebutlah yang ngebuat Aibda Wibowo Hashim melaporkan Ibu Supriyani ke Polsek setempat saat itu. Dan hasilnya sekarang kita lihat sudah menjadi terdakwa. Coba kita dengarkan dulu Ibu Supriyani yang sekarang kondisinya sudah bebas ya. Bebasnya dalam penangguhan penahanan. Karena dia sudah dipenjara 7 hari, kasusnya viral dan diajukan penangguhan dan akhirnya dikabulkan. Mudah-mudahan dalam sidang kali ini yang kebenaran lah yang akan menangnya gitu ya. Nah itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah. Setelah ayahnya mendengar perkataan itu kasih tahu sama ayahnya, kemarin di sawah tidak jatuh katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya, dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B. Oke, jadi ada kata-kata yang disampaikan Ibu Supriyani adalah anak itu, Dava, didesak sama bapaknya. Terus motifnya apa dong? Kok didesak seperti itu? Masa sih motifnya yang seperti disampaikan dalam keterangannya Ketua PGRI waktu itu yang sudah kita bahas, katanya kan ada dugaan bapaknya ini, kalau menurut keterangan saksi tersebut kan sudah 5 kali dilakukan kayak proses untuk perdamaian, tapi menolak karena syarat yang diajukan tuh sangat berat bagi Ibu Supriyani. Pertama, katanya harus membayar 50 juta rupiah dan ibu ini harus tidak boleh lagi mengajar di situ, mengundurkan diri. Padahal juga statusnya Supriyan ini hanya sebagai guru honorer loh, yang gajinya itu paling hanya ratusan ribu per bulan, dan itu pun dibayarnya juga nggak setiap bulan, paling setahun beberapa kali gitu kan ya. Kok sebegitu teganya ya? Tapi ya, walaupun kita harus mendengarkan dari cover both side, kedua belah pihak, di mana Aibda Wibowo bilang bahwa kami ini sedang mencari keadilan untuk anak kami. Yakin gitu keadilan, ataukah tidak ada hal yang lain? Nah, poin yang disampaikan dari Supriyani di sini adalah tentunya dia ngebantah tentang tuduhan tersebut. Kita lihat, kita terus kawal. Nah, poin yang pertama adalah begini ceritanya. Pada Jumat 26 April 2024, saya itu ditelepon oleh penyidik Pak Jeffrey. Saya disuruh menuju ke kantor Polsek untuk dimintai keterangan. Langsung hari itu juga dia datang ke kantor Polsek. Pada saat dia datang, dia sudah ngelihat ada Pak Kapolsek, ada Pak Penyidik, dan juga kedua orang tua korban bersama dengan anaknya yang bernama Delva tersebut. Kemudian saya dibilang di situ bahwa saya dilaporkan karena telah menganiaya Ananda Delva dan bapaknya ada di situ juga. Jadi ini cepet banget ya kalau langsung dipanggil, langsung datang, apakah langsung ditetapkan juga sebagai tersangka? Karena ada proses yang kalau seandainya memang Ibu Supriyani hari itu juga langsung ditetapkan sebagai tersangka, menurut aku terlalu cepat. Karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Ini kan bukan peristiwa yang tangkap tangan ya. Misalnya Bu Supriyani lagi ngebukin, kemudian dilihat sama polisi, itu boleh langsung tangkap tangan kan, karena ada gitu buktinya semuanya. Tapi kan ini peristiwanya bukan kejadian di hari itu, jadi harus mengikuti prosedural, harus ada 2 alat bukti yang kuat.
Nah, memang betul dari pihak kepolisian mengatakan sebelum menyerahkan berkas ini ke kejaksaan dan akhirnya hari ini sidang perdana, dikatakan sudah ada dua alat bukti ya. Alat bukti yang pertama itu adalah dari sapu ijuk yang dipakai dugaannya untuk memukul, dan yang kedua adalah hasil dari visum dan foto tersebut. Ya, walaupun sudah kita bahas di video sebelumnya, secara pribadi aku menilainya ada luka yang tidak cocok dengan sapu ijuk tersebut. Misalnya adalah ada bagian luka yang kayak terbuka, kayak pukulan benda tajam. Tapi kan sapu ijuk itu sapu yang tumpul ya. Kecuali kalau sapu ijuknya nanti kita lihat nih di persidangan kan ditunjukin barang buktinya. Apakah itu sapu ijuknya ada yang potong jadi lancip? Kita lihat nanti. Karena kan hari ini tuh adalah pembacaan kayak tuntutannya dari jaksa kan ya. Nanti minggu depan di hari Senin itu adalah bagian eksepsi. Nanti dari pihak terdakwa ini akan menjelaskan. Dari pihak kuasa hukum mengatakan Samsudin bahwa akan ada disiapkan alat bukti. Yang pertama adalah saksi peristiwa dan juga saksi ahli. Nah, kalau saksi peristiwa ini pastinya kayak guru-guru yang ada di sana, atau bahkan murid juga bisa dijadikan saksi. Bener nggak di hari kejadian tersebut ada Ibu Supriyani di sana atau enggak? Karena menurut pengakuannya Supriyani, sebenarnya dia itu tidak mengajar di kelas Ananda Dalfa ini. Karena kalau di kelas 1 SD yang aku tangkap dari sana, satu guru itu bertanggung jawab untuk satu kelas untuk ngajar semua mata pelajaran. Nah, kebetulan aja di hari itu, dia itu diminta oleh rekan gurunya untuk mengawasi kelas yang tidak dia ajar. Saya tidak melakukan perbuatan itu, dia bukan siswa saya, karena saya ngajarnya di kelas 1B dan dia di kelas 1A gitu. Nah, terlepas dari pro dan kontra di sini, yang bagi aku sangat janggal adalah kenapa kok anak tersebut awalnya ngakunya adalah terjatuh di sawah, tapi tiba-tiba pada saat bapaknya katanya mendesak, itu berubah menjadi dipukul sama Ibu Supriyani. Apakah ada dendam pribadi antara kedua individu ini? Dikatakan di sini bahwa saya tidak kenal dengan kedua orang tuanya, saya cuma kenal muka aja sebatas antara guru dan juga orang tuanya seperti itu. Nah, kemudian tanggal 26 itu ya ini juga bagian yang unik nih karena dia mengatakan bahwa saya tidak melakukannya, tapi kok saya dituduhkan seperti itu. Yang anak kecil juga nggak semuanya itu bisa dipercaya 100%. Kadang anak kecil dengan keterbatasannya dia punya imajinasi gitu atau bahkan takut dikatakan ditekan A, B, C, dan D itu mungkin. Ada salah satu statement terkait dengan restoratif justice. Katanya di sini sebenarnya dari pihak keluarga korban awalnya mengatakan setelah kasus ini viral, ya sudahlah kita damai aja gitu, nggak usah diperpanjang. Tetapi dari pihak kuasa hukum Samsudin mengatakan apakah ini adalah indikasi sebenarnya mereka nggak mau damai sekarang karena mereka melihat potensi menangnya sangat tinggi. Tapi alasan secara prosedural dikatakan kita tidak bisa damai sekarang karena persidangannya sudah dimulai. Jadi sekarang kami hadapi persidangan ini. Lantas apa yang terjadi kalau seandainya dalam sidang di pengadilan negeri ini Ibu Supriyani menang melawan dari pelapornya Aibda Wibowo Hashim? Ya harus ada konsekuensi yang diberikan kepada pelapor karena Ibu Supriyani ini sudah dipenjara selama 7 hari. Kalian lihat ya, waktu Supriyani ini keluar dari penjara itu kan nggak bisa bohong bahwa wajahnya tertekan. Namanya penjara gitu loh ya, apalagi di daerah dengan kondisi dia ekonomi yang bawah karena profesi sebagai seorang guru honorer kan paling mohon maaf sekali gaji hanya ratusan ribu per bulan dan itu pun dibayarkan paling setahun hanya beberapa kali dirapel begitu. Ditambah dengan ekonomi suaminya juga yang merupakan hanya pedagang biasa. Adalah masuk akal pada saat dia bilang dia diminta 50 juta sama keluarga pelapor, ya dia nggak punya uang. Punya dari mana gitu, kecuali kalau orang yang kaya raya 50 juta mungkin itu gampang banget dikasih begitu. Nah, aku juga dengar keterangan dari Wakapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Amur Chandra Julibuwana, yang mengatakan bahwa dari pihak kepolisian, dari Polda, tepatnya Sulawesi Tenggara, itu sedang menurunkan tim khusus untuk mendalami dari bukti-bukti yang beredar. Menurut aku bukti yang paling kuat secara saintifik adalah barang buktinya. Barang bukti yang dijadikan alat untuk menetapkan Supriyani sebagai tersangka.
luka visum yang ada fotonya tersebut yang beredar dengan sapunya. Cocokin aja. Itu masuk akal nggak? Gimana ceritanya kok bisa seperti itu? Ya, jangan sampai nanti sapunya dimodifikasi sedemikian rupa hingga ngebuat kemungkinan itu terjadi. Dan aku berharap ini bisa menjadi pelajaran ya bagi semua orang. Jangan mentang-mentang kita berada di level ekonomi atas atau sosial atas, kita semena-mena gitu sama orang kecil gitu. Resikonya menurut aku ini besar banget ya untuk Aibda Wibowo Hashim. Gara-gara aku tahu lah namanya orang tua tuh sayang sama anaknya. Tapi kalau anaknya mengatakan hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta, ya bukan berarti kita ikuti begitu aja. Kita akan terus kawal kasus ini bagaimana kelanjutannya. Kalau menurut analisa aku sih, Ibu Supriyani potensi kemenangannya sangat tinggi dengan alasan alat bukti yang dijadikan alat untuk mentersangkakan dia itu sebenarnya tidak kuat antara visum dan juga barang buktinya nggak matching. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Bye.